Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu rasulillah amma ba'du. Oke, jumpa lagi di pelajaran daring berikutnya yang kesekian kali ya. Walaupun dalam bentuk suara atau mungkin dalam bentuk yang seperti ini, kita nikmati saja ya. Yang penting terus tetap semangat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pelajaran kali ini pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah pengertian tentang renang. Jadi kalian perhatikan baik-baik, semoga nanti bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pengertian renang adalah salah satu cabang olahraga populer di Indonesia adalah renang. Bagi orang yang tinggal di pedesaan, olahraga ini dapat dilakukan di sungai, danau, atau pinggiran laut. Sedangkan di perkotaan, olahraga ini biasa dilakukan dalam kolam renang yang dibuat khusus. Ya, jadi renang yang biasa dilakukan sebagai hobi, olahraga rutin ataupun refreshing semata dalam dunia profesional sering dipertandingkan dalam berbagai kejuaraan resmi. Ya, untuk nomor-nomor gaya renang yang diperlombakan meliputi renang gaya bebas atau crawl, gaya kupu-kupu atau dolphin atau bisa disebut dengan lumba-lumba, terus gaya dada atau sering disebut dengan gaya kata, dan renang gaya punggung, otomatis kebalikan dari gaya bebas atau back crawl ya. Gaya punggung ini meliputi jarak 50 meter sampai 1.500. Nah, berikut ini adalah pengertian tentang renang ya. Silahkan dibaca pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Mungkin saya tidak perlu membacakan lagi. Durasinya cukup lumayan panjang. Nah, ini sejarahnya, silahkan disimak baik-baik dan dibaca pelan-pelan. Semoga bisa dimengerti. Nah, kemudian kita menginjak ke teknik dasar renang. Ada banyak gaya berenang yang dikenal saat ini. Akan tetapi, sebelum mempelajari berbagai macam gaya renang, ada beberapa teknik dasar yang perlu Anda kuasai, yaitu pernapasan, mengapung, dan meluncur. Nah, yang pertama adalah teknik pernapasan. Tolong perhatikan, kemampuan mengatur napas adalah kunci keberhasilan seorang berenang. Untuk melatihnya, berdirilah di tepi kolam dengan rendah dan wajah berada di atas permukaan air. Tarik napas melalui mulut, tahanlah selama beberapa saat. Masukkan kepala ke dalam air, lalu embuskan napas melalui hidung. Nah, latihan pernapasan ini sebaiknya Anda lakukan sebanyak 10 hingga 15 kali setiap selesai melakukan gerakan atau latihan. Ulangi latihan tersebut secara rutin sampai Anda menemukan iramanya sendiri. Nah, sekarang yang kedua adalah teknik mengapung. Kunci untuk belajar mengapung atau mengambang adalah tubuh harus rileks dan tidak panik. Ada dua posisi mengapung yang perlu Anda kuasai, yaitu mengambang dalam posisi terlentang dan mengambang berdiri.
Untuk mengapung terlentang, berdirilah dengan kaki menginjak dasar kolam dan kepala menghadap ke atas. Pegang tepi kolam, tarik badan ke belakang secara perlahan dengan posisi tangan lurus sampai telinga terendam air. Lakukan 10 sampai 15 kali sampai Anda menemukan posisi seimbang yang pas. Teknik mengapung berdiri dilakukan dengan menyelam ke dalam air sambil tangan tetap berpegangan pada tepi kolam. Tarik napas dalam-dalam dan tahan. Lalu dorong badan Anda menjauh kolam sambil menggerakkan kaki seperti saat berenang gaya dada dan tangan seperti ayam mengepakkan sayapnya. Selanjutnya, teknik ketiga adalah meluncur. Meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Untuk melakukannya, turunlah ke kolam yang dangkal dan berdirilah dengan membelakangi dinding kolam. Tempelkan salah satu telapak kaki ke dinding tepi kolam dengan jari-jari ke arah bawah sebagai tolakan untuk meluncur. Kemudian doronglah badan menggunakan kaki tersebut dan meluncurlah sejauh mungkin dengan kedua tangan lurus sejajar ke arah depan. Usahakan agar posisi kepala masuk ke dalam air sehingga telinga sejajar dengan lengan. Lakukan latihan ini sebanyak 10 hingga 15 kali sampai Anda menemukan keseimbangannya. Nah, tiba saatnya mengenal tentang macam-macam gaya renang. Berenang dapat dilakukan dengan beberapa macam gaya, di antaranya gaya katak, gaya punggung, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Seperti apa dan bagaimana cara berenang dengan gaya-gaya tersebut? Berikut ini penjelasan mengenai gaya berenang menurut Federasi Renang Internasional. Nah, sekarang kita menginjak gaya yang pertama, yaitu gaya katak atau juga disebut gaya dada. Perhatikan baik-baik ya, gambar ini penjelasannya akan saya jelaskan nih. Gaya berenang yang satu ini dinamakan gaya katak karena gerakannya persis seperti gerakan katak saat berenang. Gaya katak atau gaya dada adalah gaya berenang yang sangat populer untuk renang rekreasi. Ya, tetapi juga sering digunakan oleh para atlet dalam berlomba. Dalam gaya dada, tubuh diposisikan secara stabil seperti merangkak di permukaan air. Dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Kemudian tangan dan kaki berada di dalam air, sedangkan kepala digerakkan naik turun dari dalam ke permukaan air sehingga Anda dapat melihat ke depan ketika berenang. Meskipun sama-sama menghadap ke arah permukaan air, gaya katak berbeda dengan gaya bebas. Pada gaya katak, tubuh selalu dalam keadaan tetap bernapas. Dapat Anda lakukan saat mulut sedang berada di atas permukaan air dalam waktu lama. Kaki dan tangan
digerakkan secara bergantian. Pada saat kaki bergerak menendang ke arah luar, kedua belah tangan diposisikan lurus ke depan. Sebaliknya, pada saat kaki dalam posisi lurus, kedua tangan digerakkan seperti sedang membelah air sehingga badan tertarik ke arah depan. Itu penjelasannya gaya kata atau gaya dada. Nah, menginjak gaya yang kedua yakni gaya bebas atau gaya crawl. Nah, ini gerakan sangat bebas ya. Sesuai namanya, gaya bebas tidak terikat pada teknik atau aturan dasar tertentu dibandingkan gaya berenang lainnya. Gaya bebas akan membuat tubuh Anda melaju lebih cepat karena dapat dilakukan dengan beraneka ragam gerakan dalam berenang. Gaya bebas ini sering dilakukan baik oleh para pemula maupun perenang profesional. Renang gaya bebas dilakukan dengan menelungkup, yaitu posisi badan dan wajah menghadap permukaan air. Lalu kaki dan tangan bergerak untuk menarik dan menendang air. Tangan digerakkan bergantian dengan gerakan seperti mengayuh, sedangkan kaki digerakkan ke atas dan ke bawah. Untuk mengambil napas, Anda dapat menoleh ke arah kanan atau kiri di atas permukaan air. Lakukan saat lengan digerakkan keluar dari air sehingga posisi tubuh menjadi miring. Nah, ini penjelasan gaya bebas. Kemudian untuk gaya yang ketiga yakni gaya punggung atau back crawl. Ya. Gaya ini dinamakan gaya punggung karena posisi punggung menghadap ke permukaan air atau tubuh terlentang. Posisi ini memudahkan Anda untuk bernapas dan membuka mata, tetapi sulit menentukan arah gerakan tubuh. Gaya punggung merupakan gaya renang tertua setelah gaya bebas dan diperlombakan pertama kali di Olimpiade Paris pada tahun 1900. Gaya punggung tidak diawali dari atas balok start, tetapi dari dalam kolam dengan tangan berpegangan, lutut ditekuk, dan telapak kaki bertumpu ke dinding kolam. Pada gaya punggung, kaki bergerak lebih aktif ke arah atas dan pergelangan kaki harus dijaga agar selalu lentur, tidak kaku. Gerakan tangan pada gaya punggung hampir sama dengan gaya bebas, yaitu digerakkan menuju pinggang seperti sedang mengayuh. Nih penjelasannya gaya punggung. Nah, menginjak untuk gaya yang keempat, yakni gaya kupu-kupu atau dolphin atau juga disebut gaya lumba-lumba. Oke. Gaya kupu-kupu diciptakan pada tahun 1933 dan merupakan hasil pengembangan dari gaya dada. Gaya renang paling baru ini termasuk cukup sulit dipelajari. Selain itu, untuk berenang dengan gaya kupu-kupu, Anda harus memiliki tenaga yang cukup kuat. Pada gaya kupu-kupu, kedua lengan bergerak bersamaan dengan cara membentang, lalu mengepak untuk mengayuh ke depan.
Gerakan menyerupai gerakan sayap kupu-kupu. Ini membutuhkan tenaga besar dan koordinasi yang baik. Gaya kupu-kupu sering disebut juga gaya lumba-lumba. Posisi badan harus menghadap ke arah permukaan air, lalu kedua lengan ditekan ke bawah secara bersamaan, lalu digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara itu, kedua kaki menendang ke atas dan ke bawah secara bersamaan, seperti gerakan sirip lumba-lumba. Pernapasan dilakukan melalui mulut pada saat kepala berada di luar air. Sebelum kepala muncul ke permukaan air, udara dihembuskan secara kuat dari hidung dan mulut. Tuh, untuk penjelasan gaya kupu-kupu. Nah, sementara sampai sini dulu ya untuk pelajaran pengertian tentang renang. Ada beberapa tentang gaya. Dan selamat berlatih, selamat belajar, sukses buat kita semua. Ini bisa kalian saksikan animasi dari masing-masing gaya. Yang pertama gaya kata, gaya bebas, gaya punggung, dan gaya dolphin. Silahkan dicermati baik-baik. Semoga nanti kalian semua bisa jadi perenang yang handal, juara internasional ya. Saya doakan sukses buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.